Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria Magdalena berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, Maria Magdalena adalah salah satu dari beberapa wanita yang mendukung misi Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah, terutama di daerah Galilea. Maria Magdalena mengikuti Yesus setelah ia dibebaskan dari kuasa jahat, kuasa kegelapan, dari 7 roh jahat yang membelenggu dia, yang membuat dia tak berdaya dan kehilangan arah. Maria Magdalena mengalami kasih yang membebaskan, kasih tanpa syarat dari Yesus. Maka ia dengan segala hartanya mempersembahkannya, mendukung karya Yesus untuk menjalankan misi Yesus bersama para rasul. Dalam Injil kelihatan ia menyaksikan peristiwa penyaliban Yesus. Maka ketika Yesus wafat lalu dimakamkan, tampak sekali kesedihan Yesus, kesedihan Maria Magdalena. Dalam kesedihan, dalam ketakberdayaan, kita kadangkala sulit mendengar suara Tuhan. Tetapi Maria Magdalena mampu mendengar suara gurunya.
Maria. Ketika nama itu disebutkan kepadanya, Maria langsung mengenal suara gurunya, Rabuni, artinya guru. Apakah ketika kita dalam kesedihan atau beban apapun, kita mampu mendengar suara guru kita, mendengar suara Yesus yang memanggil kita dan meneguhkan hidup kita, seperti yang dialami Maria Magdalena? Dan kalau kita punya iman yang mendalam, mestinya kita mampu mendengar suara guru memanggil kita ketika beban hidup terasa berat atau kesedihan melanda kita, sehingga kita dikuatkan. Dengan begitu kita sungguh-sungguh menjadi manusia Paskah, bukan manusia biasa, manusia Paskah yang telah ditebus Yesus dengan peristiwa kematiannya. Pengalaman Maria Magdalena, sikap Maria Magdalena, semoga menjadi sikap kita, dan apa yang dialami Maria Magdalena semoga sungguh menjadi teladan hidup kita, sehingga kita menjadi rasul kebangkitan, mewartakan Yesus yang hidup. Kita melihat Tuhan dalam hidup kita dan mengalaminya, lalu mewartakan kepada banyak orang. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.